Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadri wa miqdaril azim amma ba'du. Para jamaah yang berbahagia, mari kita lanjutkan ngaji kitab Sirrul Asrar. Sudah sampai halaman 112. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulum fitrin amin. Al-faslus sabi'u asyara, pasal yang ke-17, fi bayanis shaumis syariati wat thariqati, menjelaskan tentang puasanya syariat dan puasanya thariqat. Ini bukan pendapat saya, ini Syekh Jalani menjelaskan bahwa puasa itu ada puasa yang secara syariat, ada yang thariqat, bahkan di alini yang terakhir ada secara hakikat. Jadi coba artinya satu pengertian nih ya. Shaumus syariati, puasanya syariat itu ayumsika anil makulati wal masyrubati. Ayumsika adalah menahan diri, anil makulati dari piro-piro makan, wal masyrubati dan minuman, wa andriko innisa'i finnahri, dan menahan diri dari bersetubuh di siang hari. Biko innasi, saya tafsirkan bersetubuh ini coro letter leke dari bagian bawah wanita. Itu kan harus diperhalus juga, kalau nggak tahu belakang orang istilah jima, tapi di situ waan biko innasi finnahri ya, yang dimaksud itu. Jadi puasa syariat itu sudah biasa dilaksanakan. Wa ammas saumut thariqati, nah ini jajal. Adapun puasa thariqat itu fahuwa, maka puasa thariqat itu ayyumsika an jami'i a'dha'ihil muharramati wal manahi. Puasa thariqat itu ayyumsika adalah menahan diri an jami'i a'dha'ihi, dari seluruh anggota tubuh, al haramati wal manahi, dari perbuatan yang diharamkan dan yang dilarang, wadzamaimi, dan sifat-sifat tercela, misil ujbi wal kibri wal bukhli wa ghairi dzalika, seperti ujub ya, kembali itu ya, bangga diri, wal kibri, gumedhe sombong, wal bukhli ya, medit, wa ghairi dzalika, ansa liane mengkono madkur yang disebut. Sehingga puasa tidak sekedar artinya orang mangan, orang ngombe, orang kembulan, tapi puasa thariqat itu menahan diri dari semua anggota tubuh ya, dan sifat-sifat yang tercela. Fasaumu syariati mu'aqqatun, maka puasa syariat itu mu'aqqatun, waktunya ditentukan ya. Wasaumu thariqati, dan puasa thariqat itu mu'abbadun fi jami'i umurihi, yaitu selamanya ya, mu'abbadun langgeng fi jami'il umurihi ya, di dalam seluruh umurnya, sehingga terus menerus. Jadi nek sing katanya kau tingkatannya puasa thariqat terus menerus bisa menahan diri dari semua perbuatan-perbuatan tercela. Falidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang demikian itu
Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju. Rubba sha'imin, ya, terkadang orang itu berpuasa laisa lahu, ya, tidak mendapat apa-apa dari puasanya itu min siyamihi, dari siyam itu illal ju, kecuali hanya lapar. Karena iya yang penting orang mangan terang ngombe. Dan Rasul mengatakan, ya, di posone itu ya mau ngelak dok. Falidalika kila, maka yang teman itu dikatakan kamin soimin muftirun. Banyak yang berpuasa itu tapi berbuka. Ketoknya poso tapi mukah ini katanya. Wa kamin muftirun soimun, dan banyak yang berbuka tapi berpuasa. Ini poso kelas kono lah, aku makan puasa ini poso nih. Asal sudah bisa menjaga semua anggota tubuhnya. Ini puasa torekot. Itu artinya yumsiku, ia menjaga a'dha'ahu anil asami. Ya. Menjaga seluruh tubuhnya dari dosa. Wa idzain nasi bil jawarihi, dan menyakiti orang dengan anggota badan. Itu sudah orang menyakiti. Menyakiti dengan anggota badan kuwi ngomongi elek wae menyakiti ora? Anggota ora iki? Wis kudu hati-hati terus. Ya. Ini menurut Syekh Abdul Turjalani menjelaskan tentang puasa secara syariat. Sehingga ya tidak apa-apa kalau pengetahuannya sih tekan puasa syariat, ya sudah puasa begitu. Namun menurut Syekh Abdul Turjalani ini mengutip dari hadis Nabi, itu banyak orang berpuasa tapi tidak dapat ganjaran. Untuk ilmu hanya ngelak nodok. Kama qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi, innas saumali wa ana ajzi bihi. Sungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Terus puasa itu kan makanya ya, dari mengacu hadis ini bahwa puasa itu makanya untuk Allah, dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Wa qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, dan berfirman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi, yasauru lisoimi farhatani. Yasauru, menjadikan, lisoimi, orang yang berpuasa itu, farhatani, punya dua kebahagiaan. Jadi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Ini firman. Farhatun indal iftori, yaitu kebahagiaan ketika berbuka, yang pertama. Kemudian wa farhatun inda ru'yati jamali, dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika melihat keindahan sifat Allah. Wa minar ru'yati ru'yatul hilali fi, melangkah dah ini, melangkah ya. Kola ya. Kola ahli syariati, berkata ahli syariat, al muradu minal iftori, yang dimaksud dari berbuka itu kalau menurut syariat, al aklu inda ghurubi syamsi, yaitu makan pada saat matahari tenggelam. Biasa kan, buka-buka. Kemudian wa minar ru'yati, dan yang dimaksud ru'yah, ru'yatul hilali fi lailatil aidi. Kalau menurut syariat, yang dinamakan ru'yah itu adalah ru'yatul hilali, melihat hilal untuk, ya, fi lailatil aidi, untuk menentukan jatuhnya hari raya Idul Fitri. Itu sudah biasa, mau teropong barang. Wa qala ahlut thoriqati, nah, ini berkata orang ahli thoriqah. Ini menurut Syekh Abdul Turjalani, ini panduan jelas, bukan menurut saya. Al aftoru, yang dimaksud berbuka itu inda duhulil jannati, yaitu
itu ketika kebahagiaan saat masuk surga. Yang dimaksud itu kalau menurut Torekot, bil akli mimma fiha, dengan makanan dari apa yang ada di dalam surga, minan naimi, dari kenikmatan, wa farhatu indar ru'yat, wa farhatu indar ru'yati, dan kebahagiaan saat melihat atau saat ru'yah itu yang dimaksud ai inda liqa illahi yaumil qiyamati, yaitu ketika melihat Allah besok di hari kiamat. Ya monggo menurut jadi kan nek bisa jelas ru'yah atau hilal menurut syariat begitu nih. Tapi ini kalau menurut ahli Torekot, ya berbuka itu ketika nanti masuk surga, makan dan minum kenikmatan-kenikmatan dan surga, dan ru'yahnya itu adalah ketika melihat Allah besok di yaumil qiyamah. Tapi nek ru'yahnya dari sisi syariat, ya kuwi weruh hilal kae wis ru'yah, lagi nggo menentukan hari raya. Binadri sirri mu'ayyanatin, dengan penglihatan sir secara nyata itu besok. Meskipun kalau mau menengok dari penjelasan Syekh Abdul Turjalani bahwa akhirat itu ya adalah alam lahud. Ya, seseorang akan ke sana memang setelah mati, tapi ketika qoblal maut ada penjelasannya adalah bil fana. Bisa ketika seorang saat masih hidup itu dengan satu fana. Ya. Ini yang terakhir. Sidik ini orang untuk wa ama saumul hakikoti. Nah jajal, adapun puasa hakikat ini jajal sing dos hakikat ki puasane jajal dikontrol. Sabtul Darani menjelaskan juga nih. Gue janu kang kene wis tingkatane hakikat posone jajal wis kaya penjelasan Sabtul Darani mboten. Fahuwa maka utawi atau maka fahuwa maka puasa hakikat itu imsakul fuadi, menjaga fuad an mahabbati ma siwallahi ta'ala, dari mencintai selain Allah Ta'ala. Tekan turun kira-kira. Fuad ini kan selalu menghadap kepada hadrah hadiah. Menjaga fuad itu tidak mencintai selain Allah Ta'ala. Itu puasanya hakikat. Abot teman-teman. Wong tekan widuru kadang. Wa imsaku syirri an mahabbati musyahadati ghairillahi, dan menjaga sir atau rasa an mahabbati musyahadati ghairillahi ta'ala, agar tidak mencintai atau musyahadah atau menyaksikan pada selain Allah Ta'ala. Kuwi nek iso ngono terus kuwi poso hakikat. Kama qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam hadits qudsi, al insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasiaku dan aku rahasianya manusia. Jadi manusia kuwi rahasiane pangeran, rahasia Allah, Allah ki rahasiane manusia. Jangan Allah ki rahasiane manusia, manusia rahasiane Allah. Hanya sejarah manusia yang mampu artinya membahas tentang itu. Wasirru min nurillahi ta'ala, dan sir itu berasal dari nur Allah, cahaya Allah Ta'ala. Fala yamilu ila ghairillahi ta'ala, maka tidak akan condong kepada selain Allah Ta'ala. Walaisa lahu siwahu, dan tidak ada baginya, walaisa lahu, dan tidak ada baginya siwahu, tidak ada baginya, yang dimaksud orang yang berpuasa secara hakikat, ya, hunya itu walaisa lahu, dan tidak ada baginya orang yang berpuasa secara hakikat siwahu, ya, selain Allah, majbubun, apa yang dicintai, wa marhubun, dan apa yang diingini, wa matlubun,
dan apa yang dicari fit dunia wal akhirati, baik di dunia maupun di akhirat. Ini maksudnya hakikat. Fuad dia selalu ngadep nang hadrat al-hadiyah, ya, dan tidak ada baginya untuk orang yang berpuasa secara hakikat itu, ya, yang dicintai selain Allah tidak ada, yang diingini selain Allah tidak ada, yang dicari selain Allah tidak ada fit dunia wal akhirati, baik di dunia maupun di akhirat. Fa idza waqa'at fihi mahabbatu lillahi, maka ketika terjatuh fuad dan sir itu untuk mencintai selain Allah, apabila terpleset tidak mencintai selain Allah, ya, 1 detik atau 1 menit, fasada saumu, maka batalah puasanya. Fasada saumul hakikati, maka batalah puasa hakikatnya. Apa terus? Ya mudun ora mampu ora ya ngisor syariat sik. Supaya ora entuk ilmu ngelih karo ngono ora apa-apa, tapi dialusi maksudnya akhirnya ya menjaga. Nah itulah tarekat. Nah munggah mana nek hakikat ngaten ini. Nah niki tentunya para wali-wali kutub, para wali Musa Abdul Ghazali artinya membocorkan ilmunya. Falahu qada'u shaumuhi, maka baginya untuk mengqadha puasanya. Nah orang madhep dengan kelingan saliyane Gusti Allah wis batal, kudu diqadha, ya. Fahuwa ayyarji'a ila Allahi ta'ala, dan dia untuk kembali mencintai kepada Allah Ta'ala, waliqaihi, dan pertemuannya pada Allah Ta'ala, wa jaza'u hadzas saumi, dan pahala dari puasa ini liqaillahi ta'ala fil akhirati, bertemu dengan Allah Ta'ala di akhirat. Selesai ini, cukup oh. Ini memang nanti untuk pasal berikutnya tentang haji ini. Timin mantep ya posone secara syariat. Tadi mudah-mudahan artinya ini ya sementara kalau memang orang itu kan harus tahu dulu, ya, al ilmu imamu, imame kue ilmu, terus wal amalu tabi'u, lah amal yang mengikuti ilmu. Orang ngerti ilmu nih beras berdodo nih, gawe tempe orang ngerti ilmu tempe, orang jamur dadi kabeh ono ilmune nggih. Mudah-mudahan artinya kita ya mendapat ya pertolongan, dan artinya kita bisa ikut nanti kelompoknya jamnya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tajaluna biha min ahlil dohiron wa batinan wa tasuruna ibadika solihin bidunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bidunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin qawli wa sholih amali bi syafaati kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli
Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi dhahiran wa batinan wa tasuruna bi badika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qawi wa salihin amali bi syafaati Kanjeng Nabi wa bi karamati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi dhahiran wa batinan wa taksuruna ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qawi wa salihin amali bi syafaati Kanjeng Nabi wa bi karamati Syekh As-Somad Al-Jawani. Hadana wa yakum wa maufiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.